Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Eri Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi bisnis mengenai materi komunikasi interpersonal dengan fokus komunikasi interpersonal generasi Z di era digital. Sebelum kita memasuki materi, di sini adakah yang masih stalking mantannya? Yuk ditaruh dulu HP-nya biar kita fokus dengan presentasi, bukan dengan dia yang menyakiti. Di sini saya memaparkan beberapa subpokok bahasan, yaitu ada 4. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Di sini kita akan membahas mengenai apa sih komunikasi interpersonal itu. Yang kedua yaitu karakteristik komunikasi generasi Z. Di sini kita akan membahas bagaimana atau apakah ciri-ciri komunikasi remaja sekarang atau generasi Z. Yang ketiga yaitu pengaruh teknologi terhadap komunikasi interpersonal itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu strategi komunikasi interpersonal. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih komunikasi interpersonal itu sendiri. Yaitu di sini saya menampilkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi atau bisnis dan non-bisnis dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini saya menyoroti 4 poinnya, yaitu dalam pengertian ini. Yang pertama yaitu komunikasi ini dilakukan antara seseorang dengan orang lain. Maksudnya di sini yaitu komunikasi interpersonal dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lain, atau misalnya saya dengan Anda itu berkomunikasi, itu termasuk dengan komunikasi interpersonal. Poin yang kedua yaitu saya menyoroti tentang menggunakan komunikasi interpersonal menggunakan media komunikasi tertentu. Maksudnya di sini selain kita bisa berkomunikasi secara langsung, kita juga bisa menggunakan media komunikasi yang lain seperti handphone. Di dalam handphone itu terdapat kayak media sosial seperti WA, Instagram atau TikTok. Kita bisa berkomunikasi melalui media sosial tersebut. Bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu bahasa yang mudah dipahami. Maksudnya di sini dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita supaya lawan bicara kita yaitu juga menjadi paham. Dan yang poin yang keempat yaitu atau poin yang terakhir yaitu mencapai tujuan tertentu. Maksudnya di sini dengan kita berkomunikasi secara interpersonal diharapkan kita bisa mencapai tujuan tertentu atau tujuan individu tersebut. Selanjutnya yaitu berikut saya tampilkan contoh kasus komunikasi interpersonal di era digital. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Setelah tadi contoh video, contoh kasus komunikasi di era digital ini. Dalam video tersebut kita dapat tarik kesimpulan yaitu komunikasi pada saat ini atau generasi Z pada saat ini cenderung lebih banyak
di dunia maya daripada di dunia nyatanya. Seperti pada pemaparan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai karakteristik komunikasi generasi Z. Yang pertama yaitu gaya santai dan terbuka. Di sini generasi Z cenderung mempunyai karakter santai dan juga terbuka, yaitu santai dalam artian generasi Z cenderung santai dan kurang suka dengan yang formal, terlalu formal namun tetap dalam batasan, dan juga cenderung lebih terbuka. Contohnya yaitu sering bercerita di kolom komentar atau dalam postingan yang menurut mereka relate, atau membuat postingan di Instagram atau di media sosial lain. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial. Generasi Z pada saat ini tidak bisa terlepas dengan penggunaan media sosial. Sering sekali bersinggungan dengan penggunaan media sosial. Yang ketiga yaitu bahasa emoji dan singkatan. Generasi Z pada saat ini cenderung lebih bisa atau mengungkapkan perasaannya atau hal yang dialaminya menggunakan emoji yang menurut mereka sesuai, dan juga menggunakan singkatan-singkatan. Yang keempat yaitu keterlibatan emosional. Generasi Z pada saat ini cenderung lebih emosional terhadap sesuatu. Yang selanjutnya yaitu pengaruh teknologi. Di sini terdapat dampak positifnya yaitu koneksi yang konstan. Yang pertama, di sini maksudnya generasi Z cenderung lebih mudah mencari koneksi melalui media sosial, sehingga bisa menambah relasinya tidak hanya di lingkungan sekitar saja, bisa ke seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu generasi Z juga bisa mengekspresikan dirinya di media sosial untuk mencurahkan atau mengekspresikan dirinya. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan sosial. Maksudnya di sini generasi Z cenderung lebih sering menggunakan media sosial untuk bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri atau orang di seluruh dunia, tidak hanya di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu akses ke dukungan emosional. Selain dari dampak positif itu sendiri, terdapat dampak negatif dari pengaruh teknologi, yaitu yang pertama kurangnya interaksi tatap muka. Dengan adanya generasi Z cenderung lebih menggunakan media sosial, maka seringkali kurangnya interaksi tatap muka dengan orang lain. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi yang menurun. Maksudnya di sini dengan kita sudah lama tidak berkomunikasi secara langsung, lama-kelamaan kita akan keterampilan komunikasi kita dengan orang lain menjadi menurun. Yang ketiga yaitu resiko kesehatan mental, dan yang terakhir yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax. Untuk mengatasinya yaitu terdapat strategi komunikasi interpersonal. Jadi ada tiga, yaitu di sini yang pertama yaitu menjadi diri sendiri. Maksudnya di sini generasi Z harus menjadi dirinya sendiri dan tidak mengikuti orang lain atau karakter orang lain. Yang kedua yaitu keterbukaan dan empati. Maksudnya di sini yaitu harus lebih empati atau lebih terbuka, atau bahasa halusnya yaitu lebih memperhatikan lagi komunikasi interpersonal di kalangan generasi Z. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam gaya komunikasi. Maksudnya di sini yaitu generasi Z juga harus menyesuaikan untuk berkomunikasi dengan tidak hanya dengan sesama generasi Z, namun dengan generasi-generasi milenial atau alfa sekalipun. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mari kita bicarakan dengan cinta, bukan malah mencari yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.